Hi learners, it's me Noning. Welcome to my YouTube channel Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English. Oke, sekarang udah lama ya rasanya nggak ketemu dalam pembelajaran YouTube. Kita bakal bahas materi yang penting banget, dan kita akan ngomongin masalah skill bahasa Inggris atau English skills. Learners tahu kan kalau kita belajar bahasa Inggris itu tujuannya untuk mencapai skill ya, skill berbahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada berapa skill sih? Sering dibilang hanya 4 skill saja, yaitu listening, writing, reading, speaking ya. Nah, sebenarnya bukan 4 saja loh skill dalam bahasa Inggris itu, tapi sebenarnya ada 8. Kira-kira apa ya yang 4 lagi? Tonton terus video ini, jangan kemana-mana ya. Oke, let's start learners. Kita akan ngomongin 8 skill berbahasa Inggris atau 8 English skills. Oke learners, tahu kan bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi. Nah, seperti itu juga bahasa Inggris. Kita tahu ya bahwa berkomunikasi itu ada 2 cara ya, atau 2 metode berkomunikasi. Yang pertama adalah secara lisan atau spoken English, dan yang kedua adalah secara tertulis atau tulisan. Kita kenal dengan istilah written English ya. Nah, kita lihat seperti apa lisan dan tulisan ini. Nih, di sini kita lihat ya, kita bagi ada input dan output. Input itu kita menerima dari luar ya bahasanya, kalau output kita yang memproduksi bahasa. Di sini kalau secara lisan atau spoken itu ada yang namanya listening skill dan speaking skill. Oke, tahu kan? Nah, kalau secara tertulis atau written itu ada 2 skill juga, yaitu reading dan writing. Paham ya? Jadi di sini kita punya 4 skill bahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, dan writing, dan disebutnya sebagai macro skills ya, atau skill utama. Nah, ternyata ada 4, tapi sebenarnya ada 4 lagi ya. Yang 4 lagi apa ya? Kita lihat di sini. Macro skill versus micro skill. Makro itu besar atau utama, kalau micro skill itu kecil atau penunjang. Jadi micro skill ini adalah skill yang menunjang 4 skill utama. Kalau macro skills itu ada listening atau mendengarkan, speaking, berbicara, reading skill atau membaca, dan writing skill atau menulis. Berbeda dengan micro skill. Kalau di micro skill itu ada apa saja? Ya, yang pertama adalah vocabulary skill atau kemampuan berkosakata ya. Kemudian ada spelling atau ejaan. Ini juga salah satu skill yang tidak bisa diabaikan. Dia bisa menunjang kemampuan menulis misalnya ya. Kemudian ada pronunciation atau pelafalan atau pengucapan. Ini adalah skill dalam kefasihan ya, pengucapan. Kemudian yang terakhir itu ada grammar skill, oke, atau tata bahasa. Nah, kira-kira mana yang harus kita mulai? Macro skill dulu atau micro skill dulu? Kira-kira yang mana? Iya, yang kecil dulu. Micro skill ya, atau micro skills ini sangat penting untuk menunjang skill yang makro. Kita akan mulai dari vocabulary dulu. Siap ya? Oke learners, vocabulary adalah skill yang sangat penting dalam berbahasa Inggris. Kalau penguasaan kosakata kita terlalu sedikit, otomatis kita kekurangan bahan dalam berbahasa Inggris. Nah, kita punya nih di Simsalabim English yang namanya vocabulary tips atau tips-tips dalam kosakata, supaya kosakata kita terus bertambah dan tetap mudah diingat ya. Oke. Nah, di sini kita lihat apa saja ya tips untuk berkosakata atau vocabulary tips ini. Yang pertama, harus hafal. Vocabulary itu sangat penting dan tidak bisa dihindari, learners harus menghafalkan. Nah, di Simsalabim English tahu kan kita punya strategi yang ampuh banget yang memampukan kita bisa menghafal banyak kosakata dengan cara yang mudah ya. Jadi yang pertama adalah trik mudah hafal. Kita menggunakan teknik mnemonik. Sudah sering dengar? Iya, mnemonik ini berasal dari kata memory ya. Apa itu memory? Iya, daya ingat. Jadi teknik mnemonik ini adalah rumus untuk mengingat sesuatu supaya tidak lupa. Kemudian yang kedua bisa juga disebut sebagai teknik yang dipelajari
untuk membantu kinerja ingatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat caranya bagaimana. Di sini kita punya cara yang pertama menggunakan singkatan. Oke. Dalam Simsalabim English kita punya banyak sekali singkatan atau rumus-rumus untuk menghafalkan banyak hal seperti time signals, keterangan waktu, atau misalnya kata-kata yang khusus yang wajib diingat. Di sini kita lihat ya caranya bisa menggunakan akronim atau akrostik. Dua-duanya sama-sama singkatan ya. Kalau akronim tuh contohnya misalnya seperti ini. USA, United States of America. Jadi menyingkat dengan cara mengambil huruf pertama dari setiap kata gitu ya, seperti PBB misalnya, Persatuan Bangsa-Bangsa, SIM, surat izin mengemudi. Nah, itu juga sama menggunakan teknik akronim. Nah, kalau yang akrostik itu apa? Kalau akrostik itu dibentuk menjadi satu kata. Misalnya kita punya kata alay. Apa ya maksudnya alay? Alay di sini adalah time signals untuk simple past tense. Jadi kita pakai rumus alay untuk mengingat keterangan waktu dalam simple past tense. A-nya itu berasal dari kata ago, la-nya adalah last, sedangkan y-nya adalah yesterday. Paham kan? Jadi kita udah langsung bisa tahu keterangan waktu untuk simple past tense dan kita langsung menguasai 3 kosakata sekaligus dalam satu kata. Nah, ini disebutnya teknik mnemonik. Nah, ada juga teknik yang lain yaitu kata kunci. Jadi selain menggunakan singkatan, kita juga menggunakan kata kunci. Kata kunci ini cirinya seperti ini nih. Oke, misalnya kita punya satu kata love. Nah, love ini ternyata punya kelompok kosakata yang lain yang berhubungan dengan love. Misalnya apa? Affection, kasih sayang, true, sejati, atau hate misalnya, dan miss. Jadi cuma belajar satu kata saja ternyata temannya banyak ya kalau kita menggunakan kata kunci. Bisa ya learners? Ini tips pertama untuk menguasai vocabulary. Oke, yang kedua itu namanya contextual technique. Di sini teknik kontekstual. Apa itu konteks? Di sini maksudnya ya menempatkan kata-kata dalam kalimat yang mudah diingat. Daripada kata-kata itu kita hafalkan secara random, itu dijamin pasti mudah lupa dan sulit menghafalnya. Jadi dengan teknik kontekstual, learners bisa kata-kata yang berantakan itu disusun menjadi kalimat supaya mudah diingat. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang namanya kalimat-kalimat lucu atau kalimat berkesan supaya kita selalu mengingat kosakata-kosakata tertentu yang kita hafalkan. Oke, ini adalah kutipan atau kalimat yang indah sekali yang isinya banyak kosakata yang bermakna ya. Di sini misalnya kita baca ya, love is heavy and light, bright and dark, hot and cold, sick and healthy, asleep and awake, it's everything except what it is. Oke, nah di sini kita bisa belajar kosakata dari kutipan ini ya. Nah di sini juga ada metode yang unik yaitu metode antonim ya. Di sini kita lihat ada heavy and light, di mana heavy itu artinya berat, light itu artinya ringan. Berarti kita udah langsung bisa tahu antonim dari heavy atau berat adalah light atau ringan ya. Kemudian ada antonim yang lain misalnya bright and dark. Bright itu terang, dark itu gelap. Oke. Hot and cold pasti tahu ya, panas dan dingin. Kemudian sick and healthy, sakit dan sehat. Dan asleep and awake, artinya tertidur dan terjaga atau terbangun. Oke. Nah, di sini dari satu kutipan saja kita sudah belajar berapa vocabulary? Wow, banyak juga ya. Heavy, light, bright, dark, hot, cold, sick, healthy, asleep, and awake dengan metode antonim. Oke, ternyata asik juga ya belajar kosakata dengan cara seperti ini. Satu kutipan saja kita langsung bisa belajar belasan kosakata ya. Kemudian maknanya juga indah ya. It's everything except what it is. Cinta itu segalanya kecuali cinta itu sendiri. Oke learners, kita lanjutkan ke contoh yang lain ya. Di sini ada kalimat seperti ini, kutipan dari film Spider-Man yang pertama. Ada yang ingat nggak? Ini adalah kata-kata yang diucapkan paman dari si Spider-Man-nya itu. Dia bilang, with a great power will come a big responsibility too.
Oke. Dalam kekuatan yang besar itu ada tanggung jawab yang besar pula. Oke. Di sini kita bisa belajar kosakata yang penting, yaitu misalnya great, dia sinonim atau persamaan katanya dengan big. Oke. Kalau tadi antonim, kalau ini bentuknya sinonim atau persamaan kata. Bisa ya? Learners, kita punya kabar bagus nih. It's very good news for all of you. Di Simsalabim English kita punya namanya program belajar bahasa Inggris online Simsalabim English 1.0. Di sini adalah program belajar bahasa Inggris selama 30 hari dan bisa menjadi jago bahasa Inggris karena tidak hanya 4 skill saja yang kalian kuasai, tapi langsung 8 skill yang tadi ya. Nah, di sini judulnya 30 Days from Zero to English Mastery. Bagaimana belajar bahasa Inggris dari nol sampai jago bahasa Inggris hanya dalam waktu 30 hari saja. Nah, untuk kamu yang kepo sama program ini, pokoknya tungguin ya informasi selanjutnya di Instagram kita atau di grup Telegram yang nanti akan diinfokan oleh tim Simsalabim English bagaimana kalian bisa ikutin program kursus bahasa Inggris online ini ya. Simsalabim English 1.0 akan bikin kamu jago bahasa Inggris hanya dalam waktu 30 hari saja. Keren kan? Jangan lupa bergabung ya. It's a very good opportunity. Good luck!